Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Novitasari, NIM 195221164 dari kelas AKS 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang business plan saya, yaitu Pastel Madin. Yang pertama, latar belakangnya adalah sejak krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu, perekonomian Indonesia berubah drastis. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena dampak negatif. Krisis moneter tersebut sangat merugikan sehingga mereka tidak dapat mempertahankan bisnisnya. Namun tidak sedikit bisnis-bisnis yang dapat menghadapi krisis moneter, mempertahankan bisnisnya sehingga tetap eksis sampai saat ini, bahkan ada yang mengalihkan bisnisnya ke bisnis lain dan ada juga yang mencoba bisnis-bisnis baru sehingga krisis moneter ini bukan dianggap buruk, melainkan menjadi peluang bisnis yang baik. Maka tidak heran apabila banyak bisnis-bisnis baru yang sukses di masa krisis moneter sehingga kini terus berkembang. Zaman globalisasi masa kini membuat dunia kuliner Indonesia terus bergerak dan berkembang. Berbagai nuansa kuliner terus bermunculan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu tandanya adalah dengan bermunculnya berbagai macam restoran, kafe, dan toko-toko kue. Sebagian besar makanan berasal dari luar negeri, khususnya dari barat. Meskipun pengaruh masakan barat sangatlah besar di Indonesia, bukan berarti masyarakat melupakan masakan tradisional. Penampilan kue yang dibuat menarik dan juga kualitas yang tinggi membuat mereka dapat terus bertahan di dunia kuliner yang semakin berkembang. Kue dan makanan tradisional memang memiliki cita rasa yang berbeda jika dibandingkan dengan masakan luar negeri. Meskipun masakan luar negeri sangatlah kuat di Indonesia, namun kue-kue dan masakan tradisional telah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Dalam analisis usaha ini akan membahas mengenai kue tradisional yang dirubah menjadi makanan milenial, yaitu kue pastel. Data perusahaannya yaitu nama perusahaan Pastel Madin, bidang usahanya produk makanan, jenis produknya yaitu kue basah, dan alamat perusahaan yaitu Gajahan RT3 RW3 Pasar Kliwon Surakarta. Data pemilik yaitu Rima Novitasari, jabatan pemilik usaha, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat tinggal yaitu di Gajahan RT3 RW3 Pasar Kliwon Surakarta. Harapannya yaitu visi dan misinya. Visinya menciptakan produk yang terjamin kualitasnya dengan cita rasa yang enak serta penyajian yang unik agar dinikmati banyak kalangan. Misinya yaitu 1. Meningkatkan mutu produk Pastel Madin, kontrol kualitas terhadap beroperasi produk, dan peningkatan pelayanan ditunjukkan kepada pelanggan. 2. Yaitu selalu melakukan inovasi terbaru terhadap semua aspek Pastel Madin, baik dari varian menu yang disajikan, desain produk, sampai model pelayanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. 1. Segmen pasar. Segmen pasar merupakan pembeli dijadikan sebagai target yang akan kita capai. Produk yang kita buat adalah produk yang dapat dinikmati berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Produk makanan ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. 2. Yaitu target pasar. Target yang kita pasarkan adalah area gajahan, warung, kantin sekolah, dan sekitar kampus. Yang ketiga, analisis SWOT merupakan untuk menganalisis persaingan usaha. Yang 1. Strength. Dengan inovasi yang pasti kita akan diterima oleh masyarakat. Di samping itu, kami juga menjadi produk makanan ini berkualitas dan dengan bahan kulit lumpia dan sosis yang memiliki bahan kandungan yang aman untuk kesehatan. Yang B. Weakness, yaitu produk makanan ini bisa ditiru, ketahanan produk tidak lama. Opportunity-nya yaitu produk sejenis ini sudah ada banyak di kalangan masyarakat. Akan tetapi saya menambahkan inovasi sehingga berbeda dengan produk yang sejenis di kalangan masyarakat. Di samping itu, produk dari bahan dasar kulit lumpia dan sosis ini merupakan sebuah peluang yang cukup bagus untuk kedepannya. Yang
Potret, ada beberapa ancaman dari usaha ini, diantaranya adalah bahan baku yang tidak tahan lama, adanya produk sejenis yang lebih baik yang mengakibatkan produk kami kalah bersaing. Rancangan jangka pendeknya yaitu menghasilkan kue pastel dengan memperhatikan kualitas rasa yang bermutu. Rancangan jangka menengahnya yaitu melakukan promosi di sekitar kampus dan masyarakat sekitar. Rancangan jangka panjangnya yaitu menciptakan dan menginovasikan pastel dengan berbagai rasa pastel goreng. Konsumen yang dituju. Pastel termasuk sajian kuliner yang sangat disukai oleh berbagai kalangan di masyarakat. Untuk menentukan konsumen bisnis pastel goreng pun memang tidak sulit. Semua kalangan di masyarakat pun bisa mengonsumsi sajian kuliner pastel ini. Target yang kami tuju adalah lingkungan masyarakat daerah Ngajahan maupun daerah lainnya seperti area kampus, sekolahan, dan lain-lain. Segmen pasar terdiri dari dua faktor, yaitu faktor geografis dan faktor demografis. Dalam segi faktor geografis yaitu terdapat di lingkungan Gajahan dan lingkungan kampus dan lingkungan lainnya. Dan dari segi faktor demografi yaitu usianya itu bisa untuk semua usia, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, agamanya semua agama. Selanjutnya yaitu peralatan perusahaan yang perlu disediakan yaitu 1 wadah, 2 pisau, 3 cetakan pastel, 4 wajan, 5 peralatan penggoreng, 6 kompor dan tabung gas, 7 baskom, dan 8 berbagai peralatan yang lainnya. Nah, sekarang yaitu perhitungan rancangan anggaran pendapatan dan belanjanya. 1. Bahan baku yaitu terdiri dari bahan isian pastel yaitu bihun, cabai rawit, garam, bawang putih, bawang merah, salsa atau penyedap, kecap, kentang, wortel. Dan bahan pastelnya yaitu mentega, terigu, telur. Bahan penolongnya yaitu gas, minyak goreng, plastik. Untuk modal yang dikeluarkan untuk usaha ini kira-kira 100.000 dan total biaya yang dibutuhkan adalah 40.000 ditambah 19.500 ditambah 34.000, jadi total biayanya yaitu 93.500. Di mana dalam seminggu kami membuat 72 dengan modal sebesar 93.500. Untuk penentuan harga jual produknya yaitu biaya total dibagi hasil produksinya, yaitu 93.500 dibagi 70. Jadi harga jualnya bisa 1.400. Namun saya ingin mendapatkan laba sebesar 1.100. Jadi harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi 1.400 ditambah 1.100. Jadi harga jual per pastelnya itu 2.500. Untuk penyebaran promosinya yaitu bisa di story WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.